Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mr. Eka yang akan membagikan video pembelajaran. Klik subscribe dan pencet tombol loncengnya dulu ya. Prakarya kelas 9. Kerajinan bahan keras alami, fungsi, teknik, alat, dan pengemasan. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah mengetahui 5 bahan keras alami yang bisa dibuat menjadi kerajinan unik, yaitu kayu, ranting kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa. Membuat kerajinan dari bahan keras alami tentu saja tidak langsung jadi. Perlu bahan, alat, dan cara-cara yang tepat untuk mengolah bahan-bahan tersebut menghasilkan sebuah kerajinan. Dan kita juga harus mengetahui bagaimana cara mengemas produk kita supaya menarik sehingga menambah nilai jual untuk produk kita. Apakah teman-teman sudah tahu apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Jadi, tujuan pembelajaran setelah kalian menonton video ini adalah: yang pertama, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi fungsi, bahan, alat, dan proses yang digunakan pada pembuatan karya kerajinan bahan kayu, ranting kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa dari wilayah setempat dan fungsinya. Dan tujuan pembelajaran yang kedua, diharapkan kalian dapat menganalisis pengemasan produk kerajinan dari bahan kayu, ranting kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa. Nah, apa saja sih fungsi kerajinan yang akan kita buat dari bahan keras alami ini? Yang pertama ada fungsi pakai. Fungsi pakai artinya kerajinan tersebut bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari seperti perabotan rumah tangga. Fungsi yang kedua yaitu fungsi hias. Jadi kerajinan yang kita buat itu mempunyai fungsi menghiasi tempat-tempat tertentu, seperti contohnya kerajinan miniatur perahu di bawah ini. Kemudian kita akan membahas tentang alat dan teknik 5 bahan kerajinan keras alami yang sudah kita bahas sebelumnya. Bahan yang pertama ada kerajinan bahan keras alami yang berasal dari kayu dan ranting kayu. Teknik yang digunakan untuk mengolah bahan ini biasanya adalah memahat atau carving. Teknik carving adalah teknik pembuatan kerajinan yang dilakukan melalui proses pengambilan bagian-bagian dari bahan yang tidak diperlukan pada material yang dipahat. Bagian yang sudah dikurangi tidak dapat ditambah atau dikembalikan lagi. Bahan yang digunakan untuk melapisi permukaan kayu agar mengkilap adalah melamin. Pelapisan dengan melamin menggunakan teknik semprot. Untuk memahat bahan ini kita membutuhkan alat ukir. Alat yang digunakan dalam membuat ukiran dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama pahat dan gergaji, dan yang kedua alat bantu yang berupa palu besar dari kayu atau disebut gandin. Kemudian juga ada kapak kecil atau petel, palu, ampelas, sikat ijuk, kuas, pensil, dan batu asahan. Alat pahat juga ada beberapa jenis. Yang pertama pahat penguku, penyilat, kol, pengot, keruk, dan pahat coret. Alat dan teknik yang kedua adalah dari bahan bambu. Teknik untuk mengolah bambu yaitu bisa dengan teknik anyaman. Teknik anyaman merupakan proses menyilangkan bahan-bahan berupa tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan satu rumpun yang kuat. Nah, berikut adalah contoh dari teknik anyaman. Produk seni kerajinan anyaman bambu dapat diolah dengan peralatan yang masih sederhana, antara lain gergaji dan catut bersungut bundar.
Teknik dan alat yang keempat untuk mengolah bahan kerajinan dari rotan. Teknik kerajinan untuk bahan rotan adalah teknik anyaman. Namun sebelum dianyam, rotan terlebih dahulu dipanaskan agar mudah untuk dilengkungkan. Berikut merupakan tahapan proses pengolahan bahan rotan. Yang pertama ada penggorengan, penggosokan atau pencucian, pengeringan, pengupasan, pemolesan atau pemutihan, pengasapan, pelurusan atau pembengkokan, dan terakhir pengawetan kayu. Alat yang digunakan untuk mengolah bahan rotan yang pertama ada gergaji, kemudian ada martil, gunting rotan, dan alat pembengkok rotan. Teknik dan alat yang terakhir yang akan kita bahas adalah untuk mengolah bahan kerajinan dari tempurung kelapa. Teknik pengolahan bahan tempurung kelapa yang pertama pengupasan. Mengupas untuk memisahkan tempurung kelapa dan buahnya. Kemudian penghalusan dan juga pelubangan. Alat untuk mengolah tempurung kelapa yang pertama ada parang, dan yang kedua ada alat pengupas, biasanya seperti linggis. Kemudian bisa juga menggunakan bor, pisau, dan amplas. Nah, bagaimana kalau barang-barang kerajinan kita sudah jadi? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ya, dikemas. Pengemasan produk kerajinan. Fungsi pengemasan produk kerajinan yang pertama adalah melindungi produk yang kita buat. Kemudian juga produk akan terlihat anggun dan estetik. Dan yang terakhir, tahan lama, terlindungi dari debu dan kotoran. Produk kerajinan yang relatif besar tidak dikemas. Akan tetapi produk tersebut hanya dikemas pada saat pengiriman barang dengan cara membungkusnya dengan karton tebal. Kemudian juga bisa memakai kardus atau bubble wrap. Kerajinan yang relatif lebih kecil bisa dikemas semenarik mungkin. Dibungkus dengan rapi, anggun dan estetik agar bisa menarik perhatian orang lain. Dan juga bisa menambah nilai jual. Terima kasih telah menonton video pembelajaran prakarya dari Mr. Eka. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian yang sedang belajar mandiri di rumah. Tetap sehat dan semangat belajar ya. Bye-bye.